Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan channel kesayangan kita. Nah, pada video kali ini aku mau membahas tentang kesalahanku di semester 3 atau semester ganjil. Nah, teman-teman, kenapa sih aku ingin membuat video seperti ini? Karena aku sendiri menginginkan gitu ya, di semester selanjutnya itu aku tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, aku juga berharap dengan videoku ini teman-teman baik itu masih semester 1, masih maba gitu ya, atau sudah semester atas gitu ya dari aku sendiri, video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, oke teman-teman, jadi kita coba deh untuk langsung lanjut ke pembahasannya nih. Nah, kesalahanku yang pertama adalah ikutan teman. Nah, apa sih maksudnya teman-teman? Jadi ketika awal-awal masuk semester 3, aku sendiri banyak sekali mensurvei gitu ya, atau kiranya mencatat gitu ya, mencatat dosen mana saja sih yang ingin aku kontrak dengannya gitu teman-teman. Kurang lebih ada 9 mata kuliah yang aku kontrak. Nah, hampir semuanya mata kuliah yang aku kontrak itu karena ikutan teman, dalam artian teman aku ingin mengontrak dengan dosen A, aku pun malah mengikuti dia teman-teman. Nah, bahkan ada mata kuliah pilihan yang seharusnya aku tuh memilih mata kuliah yang memang ada kapasitasnya di sana. Nah, namun ternyata aku malah karena memang pengen ikutan dengan teman, jadi aku memilih mata kuliah yang teman aku kontrak. Nah, hal yang tidak terduga ketika proses pembelajaran adalah aku lumayan kesusahan untuk bisa mengikuti perkuliahan tersebut teman-teman. Dalam 16 pertemuan, alhamdulillah aku bisa mengikuti pertemuan tersebut tanpa bolos. Mungkin bolos satu kali pernah ada ya teman-teman, atau alfa gak masuk. Tapi sisanya aku benar-benar selalu mengikuti pembelajaran. Meskipun begitu, aku tetap kesulitan untuk mengikuti materinya. Karena entah teman-teman sendiri kan, entah teman-teman aku yang memang sudah pandai dalam bidang tersebut, sedangkan aku benar-benar baru banget di situ. Nah, itulah hal yang membuat aku lumayan sebal. Nah, ketika di akhir-akhir perkuliahan, ketika mau UAS, aku bertanya-tanya itu kan ya, aku bertanya-tanya kepada diriku sendiri, kenapa sih aku kontrak mata kuliah ini? Hanya karena ingin mengikuti teman gitu ya. Nah, alhamdulillahnya dosen yang aku kontrak ini tuh ternyata baik ya teman-teman, dan beliau juga akan memberikan nilai yang sesuai dengan kapasitasnya. Nah, namun tentunya akan diberikan nilai tambahan dari absen atau kehadirannya teman-teman, atau dari kehadiran UAS dan juga UTS, karena memang kebetulan dari mata kuliah ini tuh banyak juga yang tidak ikut UTS seperti itu. Nah, oke, kita langsung lanjut ke nomor 2 nih, yaitu tidak memaksimalkan SKS. Nah, di sini apa sih maksudnya ya teman-teman? Jadi di kampusku sendiri untuk kontrak mata kuliah itu maksimal 23 SKS, kurang lebih seperti itu. Nah, namun sayangnya karena aku sendiri ada rasa takut, dan lagi-lagi ikutan temannya teman-teman, aku sendiri jadi tidak memaksimalkan SKS. Jadi aku hanya mengkontrak kurang lebih 20 SKS, dan sisanya 3 SKS itu nganggur teman-teman, sayang banget. Padahal kalau aku menggunakan SKS tersebut untuk kontrak mata kuliah yang lain, tentunya beban ketika mau skripsi itu jadi lebih mudah, dalam arti aku bisa kontrak skripsi itu jadi lebih cepat seperti itu teman-teman. Nah, namun memang yang namanya terlalu ikut-ikutan teman hingga akhirnya di situ berakibat aku tidak memaksimalkan SKS. Nah, kemudian kita masuk yang terakhir nih, yaitu terlalu fokus kuliah. Nah, pasti teman-teman bertanya dong, kiranya apa sih maksudnya terlalu fokus kuliah? Bukannya bagus kak? Nah, sebetulnya terlalu fokus kuliah itu bagus, bagus banget malah. Nah, namun terlalu fokus itu tidak baik teman-teman. Kenapa? Karena kita tuh berada di industri atau zaman di mana semua itu serba digital dan terlalu cepat untuk berkembang. Nah, maka dari itu seharusnya kita memiliki kemampuan di bidang lain. Contohnya aku dari akademiku, oke lah bagus. Namun jika aku semisal nanti tidak mempunyai skill atau hard skill di luar akademik, tentunya aku akan kesulitan di dunia kerja. Nah, maka dari itu aku sendiri cukup menyesali ketika perkuliahan ke belakang aku tidak mengembangkan skill, baik itu skill soft skill dan juga hard skill teman-teman. Kenapa sih? Karena itu penting banget teman-teman. Ketika teman-teman dihadapkan di dunia kerja, kemudian teman-teman dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang memerlukan skill, nah namun ternyata teman-teman tidak punya. Nah, itulah salah satu kesalahanku di semester 3 ini, yang seharusnya aku tuh mengembangkan skill, entah itu dari baca buku, dari mencoba hal-hal baru dan hal lainnya, namun aku tidak melakukannya. Aku malah terlalu fokus kuliah karena memang aku sendiri mempunyai ketakutan IPK akan turun teman-teman, seperti itu.
Nah, itu adalah kesalahanku di semester 3. Kemudian aku sendiri mempunyai harapan nih, kiranya apa saja sih harapan aku di semester 4 ini. Nah, harapan aku yang pertama adalah IPK naik, teman-teman. Kenapa sih aku menginginkan IPK naik? Tentunya kita sebagai mahasiswa menginginkan nilai kita tuh naik terus ya, teman-teman, karena itu adalah bukti bahwa kita tuh serius belajar dan juga sebagai tanda bahwa kita itu memiliki kualitas dibandingkan dengan yang lain gitu. Kemudian yang kedua ada perkembangan pembelajaran. Seperti yang aku ceritakan bahwa aku sendiri memiliki kesulitan ketika mata kuliah belum ada basicnya di sana. Nah, aku sendiri berharap di semester 4 nanti aku sendiri bisa belajar gitu ya, kiranya bisa mengembangkan pembelajaran aku agar aku sendiri tidak terlalu kesusahan gitu ya ketika ada mata kuliah yang memang susah atau memang memerlukan basicnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan terarah. Nah, apa sih maksudnya di sini? Tentunya kita sebagai manusia kan perlu memikirkan masa depan ya, teman-teman, karena lagi-lagi hidup itu adalah sebuah ukuran. Nah, maka dari itu aku sendiri menginginkan gitu ya, kiranya nanti kedepannya aku itu ingin menjadi apa. Entah itu aku pengen menjadi seorang pengajar, jadi dosen, jadi pegawai atau semacamnya. Nah, aku ingin bisa merencanakan hal tersebut karena aku gak mau ketika nanti di waktunya tiba aku sendiri bingung atau kebingungan gitu ya mau ngapain. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, dari kesalahan dan harapanku tadi, nah semoga bisa memberikan manfaat agar teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama ya, teman-teman, karena memang kesalahan ini tuh menurutku lumayan bisa memberikan beban pikiran untuk teman-teman semua dan juga untukku sendiri terutama ya, teman-teman. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih, teman-teman, bila ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.